Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah kewarganegaraan akan menampilkan video tentang hasil dokumentasi wawancara kami, terutama tentang budaya batik Jambi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Adli Pranaka dengan NIM G1D12420 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Joy Cynthia Tobing dengan NIM G1D1242213. Perkenalkan, nama saya Zuhira Zulfa dengan NIM 24242. Perkenalkan, nama saya Dara Putri Anissa Sukardi, NIM G1D1242111. Perkenalkan, nama saya Nuri Aulia Putri dengan NIM G1D1242229. Selamat menyaksikan. Kelompok kami memilih batik Jambi karena keunikan dan kekayaan budayanya yang mencerminkan identitas lokal. Batik Jambi memiliki motif dan warna yang khas yang tidak hanya menunjukkan keindahan visual tetapi juga mengandung makna dan simbol yang mendalam. Seringkali berkaitan dengan tradisi dan filosofi masyarakat Jambi. Selain itu, dengan memilih batik Jambi, kami juga ingin mendukung pelestarian warisan budaya dan membantu para pengrajin lokal dalam mempertahankan keterampilan tradisional mereka di tengah arus modernisasi. Alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membatik. Yang pertama, kita membutuhkan kuali dan kompor. Alat kedua yang dibutuhkan yaitu canting. Kemudian ketiga ada lilin batik yang biasa dipakai untuk menutup gambar motif batik. Dalam teknik batik cap, membutuhkan meja yang dilapisi busa yang sudah dibasahi. Kemudian ada alat cap yang telah disesuaikan dengan motif yang diinginkan. Sebelum mulai membatik, kita harus memanaskan malam atau lilin hingga mencair. Setelah malam atau lilin mencair, kita dapat menggambar pola pada kain menggunakan canting. Pada proses ini, ada teknik khusus yang digunakan. Tangan yang memegang kain berbentuk seperti mangkok agar tidak terkena cairan lilin yang panas. Selanjutnya, proses pembuatan batik cap. Siapkan kain dan letakkan di atas meja datar yang dilapisi bahan empuk. Panaskan malam hingga mencair pada suhu 60-70 derajat Celcius. Kemudian, cetak motif dengan canting cap. Celupkan canting cap ke dalam malam cair dan tekan pada kain sesuai pola yang telah dibuat. Ulangi hingga seluruh area motif tertutup. Ada batiknya yang tulis tangan itu kalau dulu memang tulis tangan semua ya, kalau sekarang ini udah lengkap. Kenapa? Karena sudah banyak yang cap dan tuh banyak yang kalau di Dajjal kan itu sudah printing ya, batik printing. Untuk anak sekolah kan itu printing semua. Tapi kalau tulis tangan ini selain dia itu mutunya tinggi, terus harganya juga lebih mahal harganya. Prosesnya juga itu lebih lama prosesnya. Nah itu dia pun apa warnanya dari jauh dengan mudah. Titik batik tulisan tuh yang membedakan itu titik satu beda dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau itu kelihatan lebih colok ya, lebih nampak aja ya. Itu punya juga itu memang. Kalau dulu sekarang nggak lagi itu serak mana tulisan percik dulu yang percik punya yang sama yang tulisan. Oh warna kapalnya kan bolong kapal. Jadi kapalnya mengisi warna. Jadi baru diisi warnanya apa? Gitu nah. Itu kirain soalnya diginiin kayak stempel gitu. Enggak langsung jadi warna, enggak, proses lagi. Maka orang bilang pakai itu mahal. Mau warna hijau 2 kali proses, warna merah 2 kali proses, warna hitam 2 kali proses, 6 kali proses. Untuk warna batik cat sama batik tulis itu apa ya? Ada tahan itu lebih tahan ini. Ini bahan serat nanas, ini bahan yang biasa ditulis tangan. Itu tangan Bu. Tapi dia kayak ini bahan. Bedakan yang tadi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis batik. Yang pertama yaitu batik serat nanas atau batik ATBM. Pada batik ini menggunakan kain tenun dan menggunakan teknik batik tulis. Namun, batik serat nanas ini sudah jarang ditemui. Sama seperti sebelumnya, batik kedua yaitu batik serat nanas atau ATBM.
namun batik ini memiliki motif yang berbeda. Karena sudah jarang ditemui, harga batik ATBM atau serat nanas lebih mahal dari jenis batik lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu batik motif bambu. Pada batik ini menggunakan teknik batik cap. Selanjutnya yang keempat yaitu batik motif sungai Batanghari. Pada batik ini menggunakan teknik batik tulis. Selanjutnya yang kelima yaitu batik motif kombinasi. Batik ini memiliki motif dari penggabungan dua motif batik yaitu motif batik Batanghari dan motif batik Angso. Teknik pada batik ini yaitu batik tulis. Selanjutnya yang keenam yaitu batik motif gentala. Teknik pada batik ini yaitu teknik batik tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang kebudayaan batik yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kami bersama masyarakat setempat dengan Ibu Siti Aisyah. Baik Ibu, izin saya bertanya. Bu, kalau misalnya ada acara di desa ini, yang penting masyarakat banyak tidak menggunakan batik. Banyak. Karena batik ini kan batik untuk seberang ini sangat bagus. Karena langka juga di seberang sana. Kalau kami sering menggunakan batik, apalagi dalam acara PKK itu selalu ada batik khas Jambi-nian. Gitu. Terus melestarikannya. Iya. Terus Bu, bagaimana pandangan Ibu melihat penggunaan batik yang sudah dimodifikasi lebih modern pada generasi muda ini? Itu bagus juga untuk kedepannya, mungkin tidak membosankan ya. Kalau batik yang lama tuh kan terlalunya motifnya tuh terpaku dengan motif lama. Kalau sekarang kan dimodif kan lebih, mungkin anak muda lebih tertarik lagi menggunakan batik. Nah, itu dia. Mungkin bagus lah dari motif modern sedikit. bagus juga lah digituin. Tapi tidak meninggalkan yang motif lama gitu aja ya. Menambah-nambahin Nambah motif agar motif. lebih tertarik gitu ya Bu ya. Dengan kayak warna-warnanya lebih dimodif apa gitu juga. Motifnya bukan pewarnaannya, enggak, motif-motifnya tuh mungkin ditambah lagi, tapi tidak meninggalkan khas batik yang khas lama. batik yang lama. Ya. Kombinasi namanya. Motif batik apa yang sering digunakan oleh masyarakat Jambi ya Bu? Di Jambi itu kan sangat terkenal dengan Batanghari, dengan Angse Duo, kapal sangkat tigo, Yang pecah itu durian pecah. Tapi yang tengah paling khas nian tuh Angse Duo. Jadi kok ada nih, Jambi Angse Duo. Ya pun provinsi lain lihat kalau sudah nengok Angse Duo, batik Jambi. Gitu. Seperti ini contohnya ini Bu, kayak Ini batik Batanghari. Ini Batanghari nih. kan ada lagu ya tuh Batanghari. Oke, Bu, mungkin pertanyaan dari saya mungkin ingin menanyakan tentang seiring dengan meningkatnya populernya Ibu melihat dampaknya terhadap budaya lokal kita terutama di Jambi ini. Oh, dampaknya tuh kalau untuk batik Jambi kayaknya enggak ada terpengaruh. Karena warna khas batik Jambi itu beda dengan batik luar. Dengan batik Jawa juga sangat beda. Jadi walaupun orang luar pun lihat batik Jambi, dia juga sangat tertarik juga. Selalu pameran tuh kan mereka tuh lebih tertarik dengan batik Jambi gitu. Nah, banyak ke orang luar, orang barat itu kan kalau kalian pameran di Lipo apa pasti dia cari batik Jambi. Jadi untuk masyarakat Jambi dengan batik Jambi mereka tidak akan kalah karena mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, gitu. Karena saya pernah juga lihat di pasar Angso 2 gitu kan. Batik Jambi itu biasanya berwarna gelap gitu. Itu biasanya yang saya lihat. Apakah ada warna yang terang juga lainnya? Apa Banyak. biasanya masyarakat menggunakan warna yang gelap gitu? Ya, memang kalau dulu gini warnanya hitam Identik dengan hitam, merah. hitam merah dulu kan. Kalau sekarang enggak.
udah dimodif lagi. Ada yang warnanya lebih cerah. Mungkin anak muda tuh mungkin warnanya maunya yang lebih terang. Ada juga warnanya macam itu, dibikin warna seperti itu. Jadi tidak akan untuk orang tua ada, untuk remajanya juga ada. Nah, tuh. Tidak mesti terpaku dengan warna gelap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Ibu merasa bangga nggak ketika melihat orang asing menggunakan batik, dan bagaimana pandangan Ibu tersebut? Kapan dan apakah keluarga Ibu menyukai batik itu juga misalnya? Iya, kalau Ibu ingat, misalkan kalau kami kemarin tuh lihat tuh orang di Lipo, itu tuh banyak orang dari turis kan, dia pakai batik tuh. Tenang kita lihatnya, woi. Memang kalau orang pakai batik nih lebih gagah lah ya kayaknya, lebih bagus nih, bangga kita lihat pengrajin batik ini. Kalau lihat orang luar pakai batik tuh senang kita. Berarti orang tuh menghargai karya seni batik Jambi. Kalau bagi Ibu, batik Jambi, Ibu senka anak Ibu. Kami kalau itu deh, kalau misalnya sudah kenal maunya ya batik Jambi yuk. Nah, untuk satu keluarga batik Jambi. Untuk seberang, untuk kami tidak akan ninggalkan ini, lebih mendalamkan lagi gitu. Nah, kalau dari anak-anak Ibu, suami Ibu gitu, punya batik favorit gitu, mungkin motif favoritnya mungkin ada nggak? kalau motif favorit kayaknya tidak ada, karena gini, satu, dia kalau ini nih nanti bakal muncul lagi motif-motif baru lagi, jadi kita tidak mungkin satu ini enggak. Ibu ikut, nah maunya motif baru, Ibu coba motif baru, apalagi sekarang ini yang alami, motif alami itu yang tuh pewarnaan alami, Ibu belum dapat. Ibu pengen ke situ, cuma mahal. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Ibu ada pesan mungkin untuk anak muda yang yang mungkin kurang suka menggunakan batik, lebih memilih baju-baju yang asalnya dari barat gitu. Ya, kalau pesan Ibu gini, kalian tuh belum pernah coba aja pakai baju batik Jambi. Mungkin kalau untuk full batik, kalau anak-anak muda mungkin tidak mau lah dia. Kalau kecuali dikombinasi dengan bahan lain, tapi tetap ada batik Jambinya gitu. Nah, dicoba lah gitu. Jangan tidak tahu, karena kita di Jambi ini lestarikanlah budaya batik Jambi kita. Ya nak ya. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya izin, kami dari mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini kami ingin mengetahui lebih dalam tentang kebudayaan batik yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya di Jambi, Pak. Di sini kami bersama Bapak narasumber dengan Bapak Abdul Kudus, dengan usaha nama batik Aurasipa. Batik Jambi Aurasipa. Baik Pak, kami izin bertanya tentang batik, yaitu yang saya. Baik Pak, izin bertanya, sejak kapan Bapak udah mulai mengusaha ini perajin batik Pak? Bapak mulai usahain batik ini mulai dari 2012. Apa yang menjadi faktor Bapak memilih profesi ini Pak? Faktor mendorongnya tuh karena peminat atau apa? Peminatnya kalau di batik kayaknya lumayan gitu kan. Satu, barangnya pun nggak mudah busuk. Kalau kita nggak laku, kita bisa simpan. Kalau Bapak ini sudah banyak sih usahanya, cuman yang tetapnya sekarang ini mulai dari 2012 ini di batik. Tuh. Selanjutnya Bapak, di dalam usaha perajinan batik ini memiliki tantangan enggak Pak dalam pembuatannya atau dalam promosinya gitu Pak? Kalau tantangannya itu banyak lah ya. Kalau tantangannya di dalam pewarnaan, kalau kita kadang-kadang kan pewarnaan ini ada bagusnya, kadang meleset. Walaupun banyak obat, tetap kita bagaimana ya, lagi pas-pasnya mungkin badan kurang fit, kurang ini, kita pengen warna ini, jadinya ini. Misalkan merah, pengen merahnya terang, timbulnya warnanya lain gitu kan. Nah, tantangannya banyak sih kalau di batik.
Ngecat pun kayak ngecap, nulis kayak gitu aja sih. Baik Pak, seiring berkembangnya zaman sekarang tuh pernah enggak Bapak mengurangi kayak ngerasa kerugian atau kerugian mengalami kerugian atau penurunan minat pembatik gitu Pak? Kalau itu berarti ada juga sih. Kalau namanya kita usaha, pasti ada kadang rugi, untung. Kalau ya sekarang dalam tahun ini ya alhamdulillah meningkatlah terus, nggak ada. Kalau kemarin waktu ada musim corona, nah itu jangankan bapak yang masih kecil, yang sudah besar pun, yang sudah punya nama di BI, di apa segala macam, merasa kerugian. Sekarang bagi bapak ini di sini walaupun kecil, tapi alhamdulillah dalam tahun ini lumayan. Meningkat ya Pak? Masih ada peningkatan. Baik Pak, dalam pembuatan batik apakah ada teknik khusus Pak? Pembuatan teknik khusus itu sebetulnya sih nggak ada sih tekniknya. Teknik khususnya tuh kalau itunya. Terus apalagi? Kalau buat batik ini susah atau enggak Pak dalam prosesnya Kalau gitu? buat batik ini biar gampang-gampang susah gitu ya. Kalau pembuatan batik itu gampang-gampang susah. Kalau kelihatannya gampang, tapi waktu kita kerjain susah. Apalagi sudah ada konsumen yang meminta warna berbeda-beda. Kita harus memutar otak. Terkadang kan konsumen ini melihat di foto batik warna, padahal itu bukan warna kita Jambi khas. Ya, karena kita bagaimana menyesuaikannya, pengen supaya kita bisa. Harus memutar otak. Di kesusahannya di situ ya Di Pak? situ kesusahannya. Kalau ada konsumen minta warna yang dari luar, bukan. Kalau dari prosesnya mudah? Kalau prosesnya ya kayak gitu mudah. Baik Pak, di sini saya izin bertanya tentang apakah Bapak pernah ikut mengadakan pameran batik kayak buka stand atau apa gitu di acara tertentu Pak? Sering juga kalau itu ya, kan kita sudah masuk anggota SPM, UMKM, Bajar-Bajar seperti di hotel-hotel BW, di Hotel Aston. Sering lah kita mengadakannya. Kan di Lipo, alhamdulillah sekarang juga masih buka di Lipo. Batiknya setannya ada, kalau ada pas main-main kan di situ ada batik Jambi Aurasi Pak, itu punya Bapak di Lipo itu. Selama Bapak menjadi pengrajin batik, apakah sering dikunjungi generasi muda atau masyarakat yang ingin melihat proses batik, belajar tentang membuat batik tuh? Sering juga. Kemarin ada juga kawan-kawan dari Unja juga sama datang juga, dari ibu-ibu UMKM, Paku ada juga sama ketua-ketuanya. Sering kalau dikunjungin. Apakah batik Jambi memiliki ciri khas yang membedakan dengan batik daerah lain Pak? Batik Jambi ada ciri khasnya seperti Angso Duo, Kapal Sangat, Batang Hari, seperti yang ini. Kita kan Batang Hari ini ciri khas. Sama satu lagi saya sekarang ngeluarin tuh khusus punya saya, itu punya Bapak di sini, Sirih Pinang. Kita itu Sirih Pinang. Baik Pak, sekian dari kami, pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Aulia Putri dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Di sini saya akan mewawancarai dengan Kakak Angel. Bagaimana pendapat saudari melihat adanya perubahan cara pemakaian batik di kalangan anak muda? Menurut saya nggak masalah ya, bagaimana para pemuda atau pemudi Indonesia ini memakai pakaian batik dengan modifikasi. Yang penting itu tidak menghilangkan nilai kebudayaan di dalam penggunaannya. Dan di situ juga saya merasa bahwasannya kreativitas dan inovasi pemuda juga tercurah dari cara mereka berpakaian. Yang penting itu tidak melanggar dan tidak mengurangi atau menghilangkan nilai kebudayaan itu. Baik. Bagaimana pendapat saudari tentang melestarikan kebudayaan batik, apalagi terkhusus di daerah Jambi? Menurut saya tuh
sangat penting ya kita untuk melestarikan kebudayaan, apalagi kita merupakan masyarakat Jambi. Apalagi setahu saya dan yang saya lihat bahwa untuk batik Jambi sendiri itu udah mulai kurang saya temukan atau langkah saya temukan. Jadi mungkin itu peran pemuda atau pemudi Jambi untuk bisa melestarikan atau meningkatkan minat masyarakat Jambi untuk bangga akan penggunaan batik, khususnya batik Jambi. Bagaimana pendapat saudari tentang cara meningkatkan minat pemuda untuk memakai batik? Menurut saya caranya itu adalah kita seperti yang tadi di awal untuk bisa memodifikasi atau mengkreativitaskan cara fashion batik, di mana di situ kita bisa lihat tidak ada salahnya untuk mengkreasikan mengkreasikan baju batik, di mana tidak mesti harus kemeja medok gitu, tapi bisa dikasih inovasi asal tidak menghilangkan nilai budayanya, dan itu kan mungkin juga bisa menjadi fashion yang bisa viral atau terkenal ya di kalangan pemuda. Jadi menurut saya itu adalah modifikasi cara fashionnya sih. Jadi kayak nggak kaku atau terlalu ini, asal tidak menghilangkan nilai kebudayaannya, sehingga itu bisa meningkatkan minat dan bangga PD-nya mahasiswa gitu atau pemuda. Apakah saudari merasa bangga saat menggunakan pakaian batik? Saya cukup bangga ya menggunakan batik apalagi kalau misalnya corak-coraknya yang begitu indah dan perpaduan warna yang cukup menarik, itu juga terkesan menampilkan kepedean saya gitu. Jadi saya rasa saya cukup bangga dan tertarik juga memakai batik. Baik, terima kasih kepada Kak Angel. Sekian wawancara dari saya. Untuk mempertahankan budaya batik Jambi, beberapa saran yaitu edukasi generasi muda. Mendorong generasi muda untuk belajar membatik dan memahami nilai-nilai budaya batik. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Pengrajin harus terus berinovasi dalam desain dan motif sambil tetap mempertahankan identitas budaya. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Memperluas pasar melalui promosi yang efektif, termasuk penggunaan media online. Kesimpulan, batik Jambi merupakan warisan budaya yang kaya, mencerminkan sejarah dan identitas masyarakat Melayu Jambi. Memiliki motif yang beragam seperti pecah durian dan kapal sanggat. Batik ini menggabungkan unsur flora, fauna, serta pengaruh budaya luar. Sejak zaman Kesultanan Melayu, batik ini telah berkembang dari pakaian bangsawan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umum. Upaya pelestarian melalui edukasi dan inovasi desain sangat penting untuk menjaga nafsu makan serta meningkatkan daya tarik batik Jambi di era modern. Sekian video dokumentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.